Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi diizinkan untuk boleh kembali merasakan menghirup nafas kehidupan yang begitu luar biasa. Dan juga kembali lagi kita diizinkan melihat orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Pagi hari ini sebelum bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu bersama kita masuk saat teduh sejenak. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas lawatan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber perlindungan sejati di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin hadir di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Biarlah sebelum kami bersama memulai aktivitas kami, biarlah kami boleh setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Arahkanlah ya Tuhan hati kami hanya kepadamu dan berkatilah kehidupan kami. Biarlah segala pujian penyembahan ini boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita puji nama Tuhan dari pujian yang mengatakan satu-satunya pengharapanku. Karena Tuhanlah kekuatan, pengharapan, dan perlindungan sejati dalam kehidupan kita orang percaya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sebagai orang percaya hanya berharap, berseru, dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah satu-satunya tempat pengharapan kami. Sehingga walaupun dunia berubah menjadi tidak baik, namun kasih Tuhan tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan kami boleh datang di hadapan-Mu, membawa segala pujian, doa dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami ingin bersama-sama membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam tetap di dalam hati kami masing-masing. Demikian juga kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam. Terima kasih saudara terus mengikuti channel Embun Eliatria Misi Berkat untuk Negeri. Saya senang sekali bisa kembali membawa renungan firman Tuhan bagi kita semua untuk mengawali kita pada hari ini. Terutama hari ini adalah hari pertama di bulan April tahun 2026. Yang berarti kita sudah masuk catur bulan yang pertama di tahun 2026 ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, cepat sekali tahun ini berlalu. Baik, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Saya akan membaca ayat yang pertama saja bagi kita. Yesus memperingatkan Yudas. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada sepanjang bulan April ini, tema kita adalah kebangkitan Kristus, membawa harapan baru. Karena memang di bulan April ini beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung kita peringati sebagai kematian Kristus yang membawa kemenangan bagi kita semuanya. Karena di sana ia menebus dosa umatnya. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, hari ini renungan ini saya beri judul Di Balik Pintu Pengkhianatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika Bapak Ibu pernah membaca sebuah kisah pada saat Perang Dunia di masa yang lalu, ada seorang yang bernama Benedict Arnold, dan ia dikenal sebagai salah satu pengkhianat yang paling terkenal. Ia adalah pahlawan perang yang sangat dipercaya oleh negaranya, Amerika kontinental pada saat itu. Tetapi karena ia merasa kurang dihargai di negaranya, ia kemudian tergiur juga oleh tawaran posisi serta uang materi dari pihak lawan. Arnold justru kemudian menjual rahasia pertahanan negaranya sendiri. Dan hingga hari ini namanya disinonimkan dengan kata pengkhianat di Amerika. Tragis bukan Bapak Ibu? Orang yang menjadi pahlawan justru kemudian menjadi bencana bagi negaranya. Tetapi tahukah Bapak Ibu semua, jauh sebelum Arnold, sejarah mencatat pengkhianatan yang jauh lebih tragis lagi, jauh lebih menyakitkan, yaitu seorang sahabat dekat yang makan dari piring yang sama dan melihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri dari gurunya, tetapi kemudian pada akhirnya ia menjual atau menukarkan gurunya dengan 30 keping perak. Ia adalah Yudas Iskariot.
Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, luar biasa orang ini. Ia tega, ia juga tidak punya hati nurani yang kuat sehingga ia melakukan itu kepada gurunya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengkhianatan, ketidaksetiaan juga menjadi masalah kita di masa kini. Karena pengkhianatan bukan sesuatu yang langka, bukan menjadi fenomena yang langka. Kita melihat bahwa fenomena pengkhianatan, ketidaksetiaan ini terjadi di mana-mana. Di dalam politik, di dalam bisnis juga, bahkan ekstrim lagi di dalam pelayanan, yang lebih mengerucut lagi di dalam kehidupan sesama hamba Tuhan. Saling mengikut, saling mengkhianati satu dengan yang lain. Nah, dan kemudian semua hal menjadi rentan terhadap ketidaksetiaan, terhadap pengkhianatan demi tujuan yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu saja. Nah, Bapak Ibu, kita perlu belajar dari sikap Yesus, bagaimana ia menghadapi pengkhianatan di tengah dunia yang krisis kesetiaan ini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama saya melihat dari teks kita, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 ini, yang pertama, belajar dari sikap Yesus, kita harus miliki integritas di tengah mentalitas aji mumpung yang kerap kali ada dalam kehidupan seseorang. Dalam ayat yang ke-21 tadi kita bisa melihat kemanusiaan Yesus. Ia sangat terharu, bahkan mungkin gelisah hatinya. Ia merasakan sakitnya akan dikhianati karena ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi ia tahu persis apa yang akan terjadi dengan dirinya, siapa yang melakukannya, dan bagaimana orang itu melakukannya. Dan kemanusiaannya juga tergelitik oleh itu, sehingga ia mungkin sedih, gelisah, dan sebagainya. Tetapi kita perhatikan di ayat yang ke-27, setelah Yudas menerima potongan roti itu, ia dikuasai iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Yudas adalah gambaran orang yang kehilangan identitas, kehilangan integritas, karena ia mengambil prinsip aji mumpung tadi. Mumpung ada kesempatan, mumpung bisa menguntungkan dirinya, dan mumpung orang lain tidak tahu. Sehingga kemudian yang mengorbankan nilai kebenaran demi kepentingan sesaat jangka pendek yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan itu juga bisa terjadi, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Sebaiknya kita memeriksa diri kita dalam relasi kita dengan orang lain. Apakah selama ini kita hanya aji mumpung? Mumpung orang ini baik, mumpung orang ini tulus, mumpung orang ini macam-macam lah, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki integritas di tengah mentalitas aji mumpung tersebut. Kita harus memiliki pendirian bahwa kita harus berdiri tegak di atas kebenaran. Dan juga yang lebih penting lagi, kita harus berdiri tegak di atas rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, "Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Kita memeriksa hati kita ketika kita berjumpa, berhubungan dengan orang lain. Sebaiknya kita memurnikan diri kita seperti Yesus. Dia tahu bahwa ada orang, ada muridnya yang akan mengkhianati dia, tetapi dia tidak fokus kepada itu. Melainkan kita lihat poin yang kedua, Yesus fokus pada rencana Allah, bukan kepada luka hatinya. Ayat 31 dan 32 nanti Bapak Ibu sambung membacanya. Hal yang paling luar biasa terjadi setelah Yudas pergi pada ayat yang ke-30. Suasana saat ini mungkin gelap, baik itu secara harafiah, karena waktu itu memang waktu malam, maupun secara rohani.
Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan Bapak Ibu, kita melihat Yesus di sini fokus kepada masa depan, bukan kepada rasa sakit ketika dikhianati, bukan rasa ingin membalas apa yang Yudas lakukan kepada dirinya walaupun dia tahu. Yesus tidak mengejar Yudas untuk memaki-makinya. Ia juga tidak tenggelam dalam mengasihani dirinya sendiri, playing victim, bertindak sebagai korban dan seterusnya. Tetapi dia tetap fokus kepada rencana Allah. Yesus tahu bahwa pengkhianatan Yudas ini, seberapapun sakitnya, sebesar apapun lukanya, betapapun sakitnya, adalah jalan menuju salib, dan salib adalah jalan bagi dia untuk menuju kebangkitan dari antara orang mati, sehingga di bawah kakinya kemudian seluruh dunia akan bertekuk lutut menyembah dia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang terakhir, Yudas pergi keluar pada waktu hari sudah malam, ayat yang ke-30. Kita lihat Yudas keluar pada waktu hari sudah malam. Ia memilih pergi kepada kegelapan. Ia memilih pergi kepada jalur pengkhianatan. Tetapi Yesus memilih untuk tetap setia kepada misinya, yaitu menyelamatkan kita. Jika hari ini saudara merasa dunia begitu gelap karena penuh dengan ketidakjujuran di dunia bisnis, di dunia pertemanan, di dunia mencari pasangan hidup, di dunia pekerjaan, di kantor, pelayanan di gereja, dan seterusnya, ingatlah bahwa hari Paskah akan segera tiba. Mari kita menjadi pembawa harapan baru dengan tetap menjaga kesetiaan dan integritas apapun yang harus kita pertaruhkan dari kehidupan kita. Tetaplah baik, walaupun kebaikanmu dipandang orang sebagai tempat untuk dimanfaatkan. Karena jika kamu menabur kebaikan dengan tulus, maka Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan, dengan berkat-Nya. Karena dengan berbuat baik, engkau menyadari dirimu telah diselamatkan. Dengan mengasihi orang, seterluka apapun engkau, maka engkau akan menyatakan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi dirimu. Pada akhirnya, bukan mereka yang menang dengan kelicikan yang akan dikenang, melainkan mereka yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota kehidupan. Kita lihat kelicikan Yudas berakhir pada penggantungan dirinya sendiri, bunuh diri, menyesali perbuatan-perbuatannya. Tetapi ketika Yesus mati, ia ibarat biji gandum yang ditenggelamkan di dalam tanah, yang kemudian tumbuh kembali, berbuah, bernas-nas, sehingga kemudian hari ini ada saudara dan saya untuk menjadi pemberita kasih-Nya, pemberita kebenarannya, dan menjadi pemberita namanya sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan Paskah. Tuhan senantiasa beserta kita bersama dengan keluarga. Tetap jaga integritas meskipun engkau dikhianati. Amin. Untuk firman Tuhan. Salam. Kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Yesus Tuhan. Kami tahu bahwa dunia tempat kami hidup saat ini, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, bahkan pengkhianatan bukan lagi menjadi sesuatu yang langka, melainkan itu semua merasuk di dalam kehidupan manusia. Dan kami berdoa agar kami bukan bagian dari
orang-orang yang seperti itu. Jika ada benih-benih itu di dalam hati kami mohon kepada Tuhan agar Engkau murnikan hati ini, sehingga kami menjadi sahabat yang tulus bagi sesama kami, sehingga kami menjadi rekan kerja yang tulus bagi rekan kami sesama pelayan Tuhan, dan juga sebagai jemaat-Mu yang saling mengasihi, mengampuni sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari pertama di bulan April pada tahun 2026 ini. Biarlah hari-hari yang akan datang, penyertaan-Mu terus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Hamba-Mu mau berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan kepada mereka. Bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup, kami percaya Tuhan akan menjadi solusi bagi mereka. Bagi orang-orang yang sedang bersuka cita, biarlah mereka mengucap syukur kepadamu, karena sukacita damai sejahtera hanya bersumber daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, tiap-tiap keluarga, anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, hamba-Mu berdoa bagi mereka agar mereka senantiasa ada dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tetap stay tune di channel Embun. Setiap hari kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali.